Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, salam semangat, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ingin memaparkan tentang PSAK 24, yaitu imbalan kerja, yang telah dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ibu Gunawan, teman saya Muhammad Sofyan, dan Ibu Andriana. Selanjutnya, mari teman-teman kita simak baik-baik tentang PSAK 24 ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu definisi. Apa itu PSAK 24? PSAK 24 adalah ketentuan pembayaran pesangon yang diberikan suatu entitas kepada pekerja yang saling terikat dengan pertukaran jasa dan upah. Dasar dari PSAK 24 tentang imbalan kerja itu sendiri ada pada UUK, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur ketentuan umum tentang tata cara pemberian upah kerja di perusahaan, mulai dari imbalan, istirahat panjang atau pensiun sampai dengan PHK. Ya, selanjutnya ini ruang lingkupnya. Jadi di dalam imbalan kerja ini ada imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan kerja pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, di dalam imbalan kerja jangka pendek ini terbagi menjadi dua, yaitu imbalan jangka pendek absen, bagi hasil atau bonus. Nah, di dalam imbalan pasca kerja ini terbagi lagi menjadi dua, kontribusi pasti dan manfaat pasti. Nah, di dalam manfaat pasti ini lagi ada dua, yaitu pas service cost dan current service cost. Diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja kecuali diatur dalam PSAK 53, akuntansi kompensasi dan bersisa. Ruang lingkup imbalan kerja tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja PSAK 18. Imbalan kerja diberikan melalui program formal, peraturan undang-undang atau peraturan industri, atau kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Imbalan kerja seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yaitu imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja yang jatuh tempo sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Selanjutnya, yaitu imbalan kerja menjadi hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja, pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh saudara kita Juli Andriana. Silakan. Ya, dengan saya Juli Andriana, saya akan membacakan dari program iuran pasti, yaitu entitas membayar kepada pengelola dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Program imbalan pasti, yaitu program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran diakui saat pekerja telah memberi jasa. Ada 3, salah satunya liabilitas jangka pendek sebagai 1. Liabilitas telah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Yang kedua, beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Selanjutnya, cuti berimbalan jangka pendek, yaitu boleh diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi yaitu diakui saat cuti terjadi. Pengungkapan imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK 7.
Pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci yaitu direksi dan komisaris perusahaan dan entitas anak memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada dewan komisaris dan direksi sebesar 113.441.013.764 dan 84.276.755 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri dari imbalan pasca kerja 1, tujuan purna karya, 2, imbalan pasca kerja lain, yang kedua program imbalan pasca kerja terdiri dari iuran pasti, imbalan pasti bergantung pada substansi ekonomi dari setiap program. Jenis program iuran pasti resiko aktuaria ditanggung peserta, kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Program manfaat pasti, perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Risiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Bentuk program: 1, program multi pemberi kerja, 2, program jaminan sosial, 3, program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas pengendali, yang keempat, imbalan yang dijamin. Program iuran pasti, pengakuan dan pengukuran. Salah satunya diakui sebagai beban, diakui liabilitas atau beban terakru setelah dikurangi dengan iuran setelah dibayar atau aset, atau pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Yang ketiga, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, kemudian didiskonto. Pengungkapan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Yang kedua, informasi program iuran pasti untuk personel manajemen kunci. Yang selanjutnya yaitu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Sofyan. Silakan. Untuk selanjutnya adalah program imbalan pasti. Di sini ada poin pertama, ada entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif. Lalu yang kedua ada kewajiban konstruktif, yaitu entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Contoh, ketika perubahan dalam kebiasaan entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya. Program manfaat pasti. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja pensiun. Yang kedua, mungkin tidak didanai seluruhnya atau sebagian didanai. Yang ketiga, imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial, yaitu asumsi demografi dan keuangan. Yang keempat, dana diakumulasikan dalam aset program. Yang kelima, resiko atas manfaat pasti. Yang pertama, resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuarial. Yang kedua, resiko investasi, yaitu hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan. Resiko menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya, beban tersebut dihitung sebesar nilai neto dari yang pertama biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atau settlement. Yang kedua ditambah atau dikurang, yaitu beban atau pendapatan bunga neto. Selanjutnya neraca, liabilitas atau aset tergantung mana yang lebih besar dari keduanya. Jika muncul aset, maka dinilai yang terendah dari nilai surplus dan nilai aset ceiling. Oke, berikut adalah untuk contoh laporan keuangan dari PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Ya, laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Desember 2017. Di sini untuk akun pertama
liabilitas jangka pendek terdapat yang pertama terdapat utang usaha. Untuk catatan 11 di tanggal 31 Desember 2018 senilai 23 miliar 995.551.342 rupiah. Lalu di 31 Desember 2017 senilai 17 miliar 729.836.051 rupiah. Lalu untuk hutang pajak catatan 8, lalu di 31 Desember 2018 senilai 2 miliar 88.599.648 rupiah. Lalu di 31 Desember 2017 senilai 5 miliar 800.565.180 rupiah. Untuk selanjutnya hutang bank jangka pendek. Untuk hutang bank jangka pendek ini terdapat akun Bank Mandiri KMK Revolving, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 25 miliar 206 juta 303.994 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 32 miliar 845.874.707 rupiah. Oke, untuk selanjutnya akunnya adalah hutang sewa pembiayaan yang jatuh setahun. Catatan 13. Pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 185.124.000 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 108.744.000 rupiah. Selanjutnya untuk akun beban akrual catatan 14 pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 32 miliar 527.749.535 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 27 miliar 655.492.748 rupiah. Akun selanjutnya yaitu adalah hutang pihak ketiga. Catatan adalah 15. Pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 39.850.167 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 40.069.127 rupiah. Nah, lalu untuk jumlah liabilitas jangka pendek yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 84 miliar 43.258.686 rupiah. Di 31 Desember 2017 senilai 84 miliar 180.581.813 rupiah. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang itu sendiri terdapat hutang sewa pembiayaan. Di sini catatan 30 pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 250.932.000. Lalu di 31 Desember 2017 senilai 117.806.000. Selanjutnya liabilitas imbalan pasca kerja di catatan 16 pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 24 miliar 230.933.619 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 23 miliar 609.264.499 rupiah. Hutang lain-lain catatan 17 pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 70 miliar 513.160.455 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 65 miliar 970.050.262 rupiah. Lalu untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya adalah senilai 94 miliar 995.026.074 rupiah, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018. Dan di tanggal 31 Desember 2017 senilai 89 miliar 784.120.761 rupiah. Lalu untuk jumlah liabilitas
total jumlah liabilitas keseluruhan yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 179 miliar 38.284.760 rupiah. Lalu pada 31 Desember 2017 senilai 173 miliar 964.702.574 rupiah. Lalu untuk akun ekuitas yaitu terbagi, yang pertama adalah modal saham. Modal saham di sini seri A. Seri A itu sebanyak 172 juta lembar saham dengan nominal Rp250 per saham. Lalu untuk seri B itu sebanyak 645 juta lembar saham dengan nominal Rp200 per saham. Lalu untuk modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Untuk seri A 172 juta lembar saham dengan nominal Rp250 per saham. Seri B 436.175.716 lembar saham dengan nominal Rp200 per saham. Oke, untuk defisitnya untuk nominal 200 per saham itu senilai 130 miliar 235.143.200 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 130 miliar 235.143.200 rupiah. Lalu untuk defisitnya itu yaitu dikurangi 206 miliar 253.555.691 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 dikurangi 208 miliar 643.411.652 rupiah. Lalu untuk defisit komprehensif lain dikurangi 4 miliar 789.231.430 rupiah yaitu pada tanggal 31 Desember 2018. Lalu pada 31 Desember 2017 dikurangi 6 miliar 229.105.269 rupiah. Lalu untuk total defisit ekuitas yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 80 miliar 844.643.921 rupiah. Lalu pada 31 Desember 2017 senilai 84 miliar 637.373.721 rupiah. Lalu untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 98 miliar 190.640.839 rupiah. Lalu pada 31 Desember 2017 senilai 89 miliar 327.328.853 rupiah. Berikut adalah untuk laporan keuangannya. Lalu untuk kesimpulan dari PSAK 24 yaitu imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas kepada pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja jangka pendek lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja atau selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari yang pertama, keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia punahkarya normal. Yang kedua, keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video penjelasan mengenai PSAK 24 yaitu imbalan kerja. Semoga penjelasan yang kami paparkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan apabila dari kami ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.